orang yang pernah bilang gitu ke gua, lu nggak apa-apa misalnya lari dari masalah, yang penting lu tahu jalan pulangnya. Ai, keren banget. Keren nggak tuh? Keren. Bukan gua sih, itu orang, gua mengutip dia gitu. Nggak apa-apa. Padahal baru mah gue jadiin quote depan gitu. Kita cantumin sumbernya dong. Teman gue punya travel, namanya Mas Agi. Hmm. Bukan Mas Agi ya, tapi nama travelnya Mas Agi. Oh, Mas Agi. Mas Agi Travel. Nanti kalau misalnya lo mau tour atau apa, bisa lah. Nanti tinggal di chat aja adminnya. Oke. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya, cari aja Mas Agi. Mas Agi Tour and Travel. Itu nanti bisa di-follow di Mas Agi Tour and Travel. Oke. Nanti bisa dilihat. Ya, jalan-jalan sebenarnya juga bisa mengobati juga, Ki. Benar sih. Apa ngobatin apa? Mengobati rasa penat. Karena udah banyak rutinitas kemarin yang terlalu monoton gitu. Oke. Gue butuh peralihan gitu. Dan distraksi. peralihan itu adalah obatnya gitu. Oke. Terus setelah liburan, terus lo masuk kerja lagi? Iya, pusing lagi. Ki, gue pusing. Kenapa lo? Kenapa rame? Kok pusing? Kita udah berjalan nih sekian episode. Anjir, berasa udah 100. Capek, pusing otak gue nih, butuh refreshing kayaknya nih. Butuh apa ya namanya ya? Recharge ulang gitu untuk mendapatkan inspirasi yang keren untuk di episode selanjutnya. Apa kalau bahasa sekarang healing? Kayaknya ide yang bagus tuh. Gimana kalau kita utarakan aja nih tentang healing? Boleh kita utarakan lah. Kai. Healing itu banyak pergeseran makna juga sih. Iya, tapi kalau healing sendiri itu kan mengobati ya? Iya, mengobati. Heal. Penyembuhan. Oh, penyembuhan. Penyembuhan, Oke, heal. bukan mengobati. Kenapa Penyembuhan. disangkut pautin dengan jalan-jalan ya? Gue juga bingung, Gi. Liburan. Biasanya itu bahasa yang sering dipakai anak Jaksel tuh. Iya. Yo, healing ke Bali. Healing ke Bali. Healing kemana gitu Iya. ya? Tapi emang secara dasar sebenarnya dari katanya healing mengobati ya tadi ya? Iya, jalan-jalan sebenarnya juga bisa mengobati juga, Ki. Benar sih. Apa ngobatin apa? Mengobati rasa penat. Karena? Gitu. Karena udah banyak rutinitas kemarin yang terlalu monoton gitu. Oke. Gue butuh peralihan gitu. Dan distraksi. peralihan itu adalah obatnya gitu. Oke. Terus setelah liburan, terus lo masuk kerja lagi? Iya, pusing lagi. Tapi kan seenggaknya mengobati, Ya, meskipun iya. sebentar gitu kan. Tapi kan ada bos-bos toksik. Yo, Misalkan. angkat telepon gitu. Misalkan nih, gitu kan. Pas lagi cuti. Gitu Lagi kan. liburan. Nah, lagi liburan kan. Terus ditelepon. Lagi cuti, sore ini ganggu ya. Ya Pak, kenapa Pak? Lu cuti, masa nggak bisa sih megang laptop? Aduh, bisa Pak, kali nggak ikut bisa, Zoom Pak. meeting doang kan. Zoom meeting cuma ngeliatin muka doang. Duduk doang, nggak kerja. Apa emang lu nggak kerja? Bisa kali cuma bikin PDF gue doang. Toxic sih itu, parah. Kacau sih emang itu yang kayak gitu tuh. Itu yang baru tuh butuh healing tuh. Oh iya, Iya, tuh. dari bos toxic itu Iya, berarti ya? dari bos toxic. Bukan dari rutinitas yang buat lu penat ya? Iya, itu rutinitas ngadepin si bos itu tuh. Gitu. Oh, rutinitasnya kadapin si bos. Healing berarti liburan maksudnya. Iya, Gimana? kita harus liburan Ki untuk merecharge otak-otak kita dari segala rutinitas yang membuat kita penat. Dulu kalau ngomongin traveling ya, Hah? SMK gue pariwisata yang emang dulu sebenarnya sih gue tour guide. Oke, Tapi karena tour guide ini ya dari travel juga ya udah masuk juga gitu ya. masuk juga ya. Jadi pembelajarannya tentang bikin paket wisata, kode pesawat, kode negara, terus ada pembagian wilayah TC1, TC2, TC3 yang kayak gitu lah. Nah, cuma kalau misalkan sekarang ya, selain healing, travel juga mengalami pergeseran makna ini. Ngelihat sesuatu yang seksi, aduh otak gue traveling. Pada dasarnya katanya emang bener sih ya, jalan-jalan Jalan-jalan gitu. Cuman penempatannya kayaknya kurang tepat Iya, aja gitu ya. Aneh aja gitu. Maksudnya iya gitu, otaknya dia lagi jalan-jalan gitu, traveling. Tapi penggunaan katanya malah penggunaan kata yang harusnya bukan itu gitu kan. Iya, aneh tau. Anak zaman now emang sering banget emang kayak gitu. Harus dimaklumin. Gue jadi ikut-ikutan jadi pengen healing.
Kemana? Ke Bali? Kemana aja yang penting bisa melepas penat Gini gua. deh, waktu pas di episode lalu ya, Mm-mm. lu kan ngebahas keliling-keliling nih. Oh iya iya iya. Yang pernah lu sambangi mana aja? Kalau gua pernah sekitar Jawa Tengah, pernah Jawa Timur hampir. Hampir semua tuh Jawa-Jawa semua dituin. Nggak semua tapi beberapa titik pernah lah gitu luar Tapak pulau. tilas tuh. Kebetulan lagi ada ininya aja momennya di situ gitu. Jadi setidaknya gue menampakkan kaki di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Ini musafir. Gue kesasar. Akhirnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah ke Jawa Barat nih. Jadi musafir. Perjalanannya jauh ya. Iya. Aduh, tapi nggak ngapak ya. Kagak bener ya. Bener juga ya. Yang paling berkesan kemana? Berkesan menurut gua di luar pulau sih pastinya. Karena culture-nya beda, adat istiadatnya juga beda. Di luar pulau tuh di mana spesifiknya? Spesifiknya di kalau yang lebih berkesan untuk saat ini di Lombok sih. Lombok. Kalau Kalimantan udah pernah belum? Belum, Pak. Belum. Sumatera? Belum juga, Pak. Kasian banget. Beda, Pak. Pengalaman kita kan beda. Baru ke timur kita. Untung saya orang Sumatera. Iya, Jadi Bapak pernah ke barat berarti kan? Tapi ke timur juga belum tentu. saya ke timur, satu Bali. Bali sono lagi pernah? Oh belum. Lombok, NTT gitu kan. Saya baru kali itu. Bali, Madura. Oh, Madura masih jauh, Pak. Ya kan maksudnya di timur kan? Iya sih, benar. Jawa Timur kan? Iya sih, benar-benar timur. Itu. Yang berkesan di mana tuh, Pak? Yang berkesan? Ah. Yang berkesan tuh Bandung. Ya nggak apa-apa, kenapa? Di Bandung kenapa? Siapa tahu kan kita dapat insight lebih gitu dari. Ya, selalu ada cerita aja yang di Bandung. Karena kan dulu tuh pernah ada cerita juga. Bandung Lautan Asmara. Kalau ada yang tahu ya, tahu Bandung Lautan Asmara. Aduh tuh. Jadi dua pribadi kali. Enggak, ini serius ada filmnya. Oh, ada filmnya. Ada filmnya. Oh, Bandung oke. Lautan Asmara. Aduh. Oke, gue kira Iya. ini pribadi. Ketemu momen-momen yang bagus tuh memang di Bandung. Oh, Bandung selalu ini ya jadi momentum lu hal-hal yang bagus gitu ya. Bener. Ya, Dan nggak apa-apa. menyedihkan juga. Ya kan tiap orang kan bukan ya pengalaman Iya. yang beda-beda ya. Mungkin lu bagusnya ketika pas lagi di Bandung atau kalian semua yang denger ini juga punya momennya lagi di luar Jawa atau bahkan di kota sendiri gitu Iya. kan. Iya. Sama di luar kota ya maksudnya. Jakarta, Bandung itu udah paling memorable. Karena pribadi banget gitu. Pribadi banget. Personal banget ya. Personal banget. Karena kalau misalnya ke keluar pulau kayak Batam, Padang, Lampung, Bali, Jawa, terus Madura itu kerjaan. Oh, kerjaan. Sisanya baru healing, traveling gitu. Traveling. Oh, Kerjanya 1 hari, enggak sih, bukan 1 hari sih. Kerjanya cuma 2 jam. travelingnya? Travelingnya lebih dari 2 hari. Jadi banyak sambil kerja dong, Pak ya? Iya, banyak sambil kerja. Beberapa orang mungkin bisa menikmati liburan sambil kerja Betul. atau bahkan pekerjaannya adalah liburan. Betul. Jadi bagaimana kita menyikapinya adalah hal yang terbaik untuk dinikmati. Oh, ini juga nih. Kebetulan kalau waktu pas gue juga punya temen tuh yang punya travel tuh. Yang punya travel? Yang punya travel. Nantilah kalau misalnya kita ada kayaknya bagus juga nih. Kita ada talk show nanti tentang sama penggiat usaha. Penggiat usaha, wah keren Ini tuh bagus bener. nih. Ini tentang travel juga biar bisa enak ya. Oke, gue spoiler deh. Teman gue punya travel namanya Mas Agi. Bukan Mas Agi ya, tapi nama travelnya Mas Agi. Oh, Mas Agi. Mas Agi Travel. Nanti kalau misalnya lo mau tour atau apa, bisa lah. Nanti tinggal di chat aja adminnya. Oke. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya, cari aja Mas Agi. Mas Agi Tour and Travel. Itu nanti bisa di follow di Mas Agi Tour and Travel. Oke. Nanti bisa dilihat. Nah, dari lu nih Ki, dulunya bersekolah di bidang pariwisata, travel juga, di setiap menyambut weekend, waktu itu lu ada tips tersendiri nggak sih? Atau waktu lu bekerja gitu kan di suatu instansi atau perusahaan travel yang notabene selalu ramai dikunjungi pas weekday kah, apa weekend kah gitu? Atau lu punya tips tersendiri gitu? Misalnya untuk para pendengar kita nih yang mau menyambut akhir pekan dengan melepas rutinitas mereka dari ketoksikan pekerjaannya dengan cara traveling. Ini banyak ya pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau traveling itu kan gimana keinginan manusia. Betul. Gitu kan ya.
nalurinya mau kemana, nafsunya mau kemana, gitu kan ya. Cuma karena kita tinggal di Bogor, gitu kan ya, biar mungkin membantu pemerintah juga buat menaikkan pajaknya. Ya, Betul. biar naik APBD-nya gitu ya. Iya. Biar Sangat uang penting sih. berputar Di kota. nggak di kota juga, maksudnya uang bisa berputar gitu, kota kabupaten. Iya, gitu kan. kayak gitu maksudnya, biar ada perputaran uang di Perputaran kota uang. kita ini. Betul. Itu jadi kalau misalnya di Bogor, karena paling banyak itu pasti ke kabupaten. Karena kalau di kota yang paling terkenal ya Kebun Raya. Walaupun memang banyak di kota Bogor tuh sejarah atau apa yang bisa dikunjungi. Oh, wisata sejarah gitu kan, sejarah. segmentasinya juga banyak ya Iya. untuk berwisata atau untuk travel. Lalu yang penggiat alam bisa ke alam gitu, untuk yang suka sejarah bisa ke tempat sejarah gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk tips gua sih, mendingan lu cari dulu nih paket-paket yang memang sesuai yang kepengen lu. Misalnya mau explore misteri, nah tuh pasti ada tuh paket wisata misteri. Nah tuh pasti ada tuh paket wisata horor, pasti ada kan. Oh iya. Gitu. Nah dulu tuh pernah ada tuh paket wisata misteri itu di Kota Tua kalau nggak salah. Di Semarang juga pernah tuh ada tuh. Jadi yang pertama lu harus cari adalah lu maunya yang kayak gimana gitu ya. Maunya kayak gimana tinggal cari aja di Google. Google. Nah, tapi kalau misalnya mau ada wisata apa, balik lagi tuh. Mas Agi Tour and Travel. Mas Agi Tour and Travel ya, jangan lupa di kontak adminnya. Iya. Siapa tahu cocok untuk kalian yang ingin bepergian dan traveling. Ya, ini masih promosi ya Mas Agi, nanti bayar ya. Mas Agi. Lanjut, ada tips selanjutnya? Tips selanjutnya itu atur budget. Oh iya benar itu nih, yang yang penting paling tuh. krusial nih, budget kalian ada berapa? Lu pengen wisata pantai, pengen ke Maldives. Tapi duit itu cuma 100.000. Bisa kontak Mas Agi nggak tuh? Nah itu coba tuh. Oh, bisa paling ya? dikasihnya ini apa? Anyer. tapi Jalan nggak balik kaki. lagi. Tapi nggak balik lagi. Balik lagi, tapi nggak balik lagi. Nggak balik lagi kayaknya. Ya, tapi lu sampai anyer kan? Iya, Yang nyampe penting. anyer. Bener sih Mas Agi, bener. Terima kasih Mas Agi Tour and Travel. Aduh lucu banget sama Mas Agi. Aduh. Aku cinta Mas Agi Tour and Travel. Penjilat banget. Lanjut Ki. Apa lagi? Ada tips yang lain kah? Tips yang lain, ini kalau misalnya lu mau traveling, lu pilih partner. Pilih partner. Nah, tipsnya itu pilih partner. Karena kalau misalkan lu pengen wisata sunrise, Sunrise. nah, bukan sunset ya, wisata sunrise, Heeh. ya lu cari partnernya jangan yang bangun kesiangan. Oh iya sih bener, Iya. menentukan juga soalnya. Iya ya. kayak gitu kan. Udah gitu yang pernah gak sih lu dapet partner yang memang jorok, yang memang naruh anduk di mana, baju di mana, Oh, iya kan? Mandi kagak kali ya. Iya kayak gitu. Walaupun mandi tiba-tiba anjir nih kamar mandi becek banget. Iya. Saking nggak bersihnya gitu, nggak rapi, nggak resiknya gitu ya. Soalnya pernah juga gue dapet temen sekamar ya emang. Padahal dia cuma berak doang gitu ya. Buset ini basah banget. Ini ada bathtub nih, gitu kan? Mandi basah sampai bawah. Ini gue nggak tahu nih, ini bathtub kagak dibuka kali ya. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan juga penting untuk menentukan partner ya. Bener. Jadi Tapi di Mas Agi nggak bisa tuh nentuin temen. Oh, Ya, karena cuma bisa nentuin budget doang. Oh iya bener, partner ya lu cari sendiri. cari sendiri aja ya gitu. Jadi kalau kita rekap nih untuk kalian-kalian yang mau berakhir pekan dengan traveling, salah satu dari banyaknya tips dari Rizky adalah pertama adalah nentuin lu maunya kemana. Betul. Nah, dan yang kedua budget. Betul. Yang ketiga adalah partner. Betul. Jadi gitu. Jadi sesuaikan dengan 3 hal yang seenggaknya mungkin bisa memilih tujuan lu lebih terarah gitu untuk menyambut akhir pekan dan juga lebih bermanfaat ya Ki ya. Iya. Jadi healing lu gitu bisa mengobati meskipun secara tidak permanen. Iya, secara tidak bermain karena Jumat, Sabtu, Minggu liburan, hari Senin balik Kerja lagi, jadi zombie lagi ya. Bener. Terlebih kalau sekarang itu bahasanya, kalau misalnya lo gawe di Jakarta, bukan cuma naik gunung doang, Apa tuh? buat nentuin temen lo kayak gimana. Hah. Di Manggarai sekarang. Kena ada apa di Manggarai Ki? Iya, kalau misalkan kita boleh nih temen nih di kota atau di bis gitu Di kan. kantor gitu Di ya. kantor gitu. Tapi kalau di Manggarai urusannya beda, Bos. Karena Iya, lu tanya bini lu dah. Oh. Coba deh tuh.
Kerasa kalau kalau misalnya udah di Manggarai itu temen tuh pada berebutan tuh masuk Oh, duluan nggak tuh. inget ada punya Nggak inget teman sama ya? temen. Gue duluan nih bye. Sumpah tuh kayak gitu tuh. Ya kalau lu yang pernah ngerasain apa di Manggarai gimana? Komen. Terlebih kalau misalnya mau ke arah dari arah Sudirman atau mau ke arah Sudirman, sulit sekali. Begitu sulit ya. Begitu sulit. Jangan dilanjutin Gi. Iya. Bakal kemana? Ya, tapi ngomongin traveling dan healing sebenarnya ya, baik lagi ke definisi masing-masing gitu ya. Semua orang punya caranya masing-masing untuk mengobati rasa penatnya akan rutinitas yang sudah mereka lalui, entah itu traveling ataupun enggak, entah itu cuman sekedar jalan-jalan atau enggak. Iya. Mereka tetap punya caranya sendiri-sendiri. Tapi menurut orang yang pernah bilang gitu ke gua, lu nggak apa-apa misalnya lari dari masalah, yang penting lu tahu jalan pulangnya. Ai, keren banget. Keren nggak tuh? Keren. Bukan gua sih itu orang, gua mengutip dia gitu. Nggak apa-apa. Padahal baru mah gue jadiin quote depan gitu. Kita cantumin sumbernya dong. Siapa? Someone. Oh, someone. Iya, gitu. Kita sebutnya someone aja gitu. Jadi apapun yang mau lu ataupun kalian yang pendengar setia podcast kita Anjay. mau melakukan recharge dari dari hari-hari yang sebelumnya, tentuin apa aja yang lu suka dan yang penting lu tahu arah jalan pulangnya. Cakep. Kalau misalkan kata-kata gitu juga pernah nih ada di Instagram gue lihat. Kalau misalkan lu berpergian jangan menebang hutan. Mau menebang hutan? Iya. Karena Kalau misalkan udah hilang, lu nggak bisa healing. oh, iya. Lu jangan merusak alam. Kalau misalkan lu liburan ke alam, jagalah gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan ninggalin sesuatu. Adab ya berarti. Adab. Ada adab yang harus lu patuhi. Betul. Gimana kalau di gunung? Tidak boleh mengambil apapun selain gambar. Heeh. Tidak boleh meninggalkan apapun selain sampah. Bukan gue lupa lagi anjir. Ayo, ini bagus nih. Ayo, bagus nih. Tidak boleh mengambil apapun selain gambar. Tidak boleh membunuh apapun selain waktu. Tidak boleh meninggalkan apapun selain sampah. Meninggalkan sampah sih. Meninggalkan sesuatu selain jejak. Oh iya, mulai jejak. Kok sampah? Ulangi. Biar bagus. Biar bagus. Tidak boleh meninggalkan sesuatu selain jejak. Tidak boleh membunuh sesuatu selain waktu. Tidak boleh apa lagi anjir? Waktu, jejak, foto. Mengambil. Tidak boleh mengambil apapun selain foto. Tidak boleh meninggalkan apapun selain jejak. Tidak boleh membunuh apapun selain waktu. Oke. Itu kuat gunung ya. Kuat gunung. Daripada pendaki pencari foto profil. Iya. Yang di apa? Di kertas, tapi dikosongin. Iya. Ya kan Terus tulisannya. nulisnya di aplikasi. Bener. Ini kapan abang sih sama dede? Dapat salam dari MT apa? Iya. Iya. Nah, lu terakhir gimana Gi? Hah? Dapat salam dari gunung mana? Gak pernah, gue gak ada nyampe gitu. Oh, tapi Rinjani terakhir. Tapi gue gak bikin kayak Oh, gitu. nggak bikin. Tapi Rinjani. Iya. Oh, mantap banget. Anggi Rinjani, pernah ya. ke Rinjani, gua belum. 2 kali. Wis 2 kali. Lu. Satu gak berhasil, satu berhasil. Oh, tantangannya apa Gi? Eh, Bisa nggak berhasil gitu? cuaca sih yang pertama. Oke, cuacanya. Oke, kalau misalnya traveling nih, berarti kan itu kan jatuhnya traveling ke gunung nih. Iya. Tantangannya apa gitu? Kalau Atau yang ke harus gunung- tips-tipsnya gitu lah. Selebihnya sih tadi dari 3 tips yang lu udah bilang sebenarnya bisa diambil juga dari yang pertama kan adalah tentuin lu mau kemana. Misalnya kita ambil gunung, tentuin lu mau ke gunung yang mana. Terus masuk ke poin kedua, budgetingnya. Dan ketiga adalah partnernya. Partner yang kalau bisa partner yang berpengalaman dan tahu medan di sana gitu. Itu jadi 3 pertimbangan yang paling krusial sih, apalagi di gunung gitu. Selebihnya ya menyesuaikan. Nanti kalau misalnya ketika lu udah ketemu partnernya yang lebih berpengalaman dari lu bisa minta tolong dia untuk membuat rundown-nya gitu. Oke. Cara ketika nanti di gunung dan estimasinya bagaimana. Kurang lebih sama sih 3 poin yang tersebut tadi tuh. Lu di sana pakai porter apa enggak? Maksudnya yang apa Bawain. guiding Waktu pertama enggak, karena ada partner yang pernah ke sana Oke. dan lebih berpengalaman, jadi gue percayain ke dia gitu. Jadi dia yang ngurus semua estimasi perjalanannya sampai naiknya. Gokil. Tapi emang karena faktor cuaca aja ketika mau summit ya jadinya agak enggak sampai ke puncak gitu. Kenapa tuh cuaca? Hujan Cuaca gede?
hujan, badai, Oh. dan posisinya cuman emang waktu itu kesiangan sih bangunnya. Jadinya gak bisa terus. kesiangan. Soalnya taruhannya nyawa kalau kayak gitu. Nanti gue nggak bisa kesana lagi, makanya. Oke, dari semua tips yang ada, pokoknya sih udah tuh ya 3 poin itu ya, Iya, 3 poin krusial yang tadi kita dan lu udah sebutin gitu ya. betul. Pertama, Tentuin lu mau kemana, oke, yang kedua, budgetnya, yang ketiga, partnernya. betul. Kalau misalnya mau enak, mau cepet, kontak aja langsung Mas Agi, Tour and Travel. Oke, cuy.